Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang statistik Maxwell-Boltzmann. Ya, jadi jika video yang kemarin yang sudah di awal itu menjelaskan tentang apa saja yang akan kita pelajari satu semester ke depan, salah satunya adalah kita akan mempelajari tentang statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, statistik Maxwell-Boltzmann itu diperuntukkan untuk partikel klasik, ya. Jadi ini berlaku untuk partikel klasik. Contohnya apa partikel klasik? Contohnya adalah atom, kemudian molekul gas gitu. Atau biasanya secara umum semua partikel-partikel yang masanya di atas elektron. Jadi kalau misalnya ada partikel yang masanya itu di atas elektron, itu bisa dikatakan sebagai sistem klasik. Ya. Jadi kita akan membahas statistik Maxwell-Boltzmann. Kalau misalnya kita mempunyai sistem berupa partikel klasik, jadi kalau misalnya saya itu menyebutkan istilah sistem, itu sama dengan partikel ya. Jadi sistemnya ada di sini adalah partikel. Jadi partikel klasik itu contohnya ini. Kemudian sifatnya ya, partikel klasik itu termasuk partikel yang dapat dibedakan. Jadi antara partikel satu dan partikel yang lainnya itu bisa dibedakan. Kalau misalnya kita punya dua molekul H2O, molekul H2O yang pertama dengan molekul H2O yang kedua itu bisa dibedakan. Ya, dia termasuk partikel yang dapat dibedakan. Kemudian untuk sistem klasik, energinya itu kontinu. Maksudnya kontinu itu bagaimana? Maksudnya kontinu di sini itu perbedaan ya antara tingkat energi atau keadaan energi yang saling berdekatan itu mendekati 0. Misalnya begini ya, misalnya kita punya mistar yang dinamakan kontinu, itu gambarannya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kita punya penggaris gitu kan, skala terkecilnya itu kan 1 mili ya, 1 milimeter ya, 1 milimeter. Nah, antara garis satu dan garis yang kedua misalnya begini ya, kalau mistar gitu ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 1. Nah, ini kan skala terkecilnya ya. Sebenarnya antara 0 dengan 0,1 cm itu kan ada nilai lagi. Ya, misalnya 0,05 atau berapa itu sebenarnya kan ada. Jadi ini yang namanya tingkat energi yang berdekatan. Ini kan kalau besar itu kita anggap sebagai tingkat-tingkat energi, misalnya begini ya. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Jadi tingkat energi yang saling berdekatan misalnya 0 dengan 0,1 cm, ini kan nomornya 1 ya. Selisihnya itu mendekati 0. Kalau ini kan nggak mendekati 0 ya. Ini kan masih ada lagi ya. Di sini itu kan selisihnya itu kan masih ada 0,05, 0, ini sekian gitu ya. Jadi yang namanya kontinu itu selisih antara tingkat energi yang berdekatan itu mendekati 0. Itu yang namanya kontinu. Atau kalau misalnya kita mau tuliskan EI plus 1 ya, kurangi dengan EI itu mendekati 0. Ini yang namanya kontinu. Maksudnya bagaimana? Energinya itu kontinu. Energi kontinu itu energi partikel klasik itu bisa berapapun. Partikel klasik itu bisa punya energi 0, bisa punya energi 0,0000001 itu bisa.
0,00002 atau 0,9991 itu juga bisa. Jadi kita bisa punya partikel klasik yang mempunyai energi misalnya ya, energinya itu 0,1 dan 0,11, itu bisa saja gitu ya. Jadi ini yang namanya kontinu. Jadi energinya itu tidak tertentu. Ya, mungkin ini istilah kontinu atau istilah kontinu itu kan sudah sering dipakai ya. Saya yakin Anda semua sudah paham yang dimaksud kontinu ini karena sudah belajar fisika dasar 2, mekanika, di fisika modern juga pasti sudah dibahas ya namanya kontinu. Nah, energinya dia kontinu. Nah, sekarang yang akan kita bahas atau tujuan kita ini kan yang jadi pertanyaan kan ini namanya statistik Maxwell-Boltzmann. Yang jadi pertanyaan letak statistiknya itu di mana? Letak statistiknya itu di mana? Nah, tujuan kita itu ingin menyusun ya, ini tujuannya adalah mencari tahu ya, ada berapa cara penyusunan. Misalnya kita punya n sistem atau n partikel ke dalam tingkat atau ke dalam keadaan energi yang ada. Jadi tujuan kita akan mencari ada berapa cara penyusunan n system ke dalam tingkat-tingkat energi yang ada. Jadi kita punya tingkat energi partikel klasik itu kan kontinu. Misalnya kita punya n partikel. Nah, ada berapa cara sih kita bisa nge-set ke energi partikel tersebut? Nah, untuk menjawab tujuan ini, kita harus mengelompokkan. Karena kan tadi kan energinya kontinu ya, mengelompokkan energi menjadi beberapa kelompok, menjadi m kelompok. Jadi misalnya ini ya, 1, 2, 3, 4. Misalnya ini E1, E2, ini E3, E4, E5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, dan seterusnya. Jadi kan tingkat energinya atau keadaan energinya ada banyak. Nah, ini kita kelompokkan menjadi M kelompok. Misalnya ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, sampai dengan kelompok ke M. Jadi kita kelompokkan tingkat energi itu menjadi beberapa kelompok. Kemudian di masing-masing kelompok itu ada berapa tingkat energi. Jadi masing-masing kelompok itu ada misalnya ya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tingkat energi. Atau ada 5 keadaan energi. Nah, di sini keadaan energi itu kita simbolkan sebagai G. Nah, misalnya ini kelompok 1 ya, berarti ada G1. Jadi tingkat energi kita kelompokkan menjadi M kelompok. Masing-masing kelompok, misalnya kelompok 1, dia terdiri dari G1 keadaan. Kemudian kelompok 2 dia terdiri dari G2 keadaan. Kelompok 3 atau sampai kelompok M dia mempunyai, ini kan berarti kan G1-nya sama dengan 5 gitu ya. Ini G2-nya misalnya sama 5. G3-nya juga sama dengan 5 gitu ya, sampai dengan Gm. Kemudian dalam satu kelompok itu energi rata-ratanya berapa? Kan kalau misalnya satu kelompok ini misalnya E1-nya itu sama dengan 0. E2-nya itu misalnya nilainya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti kan energinya itu kan tingkat energinya kan ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, rata-ratanya
itu kita anggap sebagai E1, E2, E3 sampai dengan EM. Kelompok 1 itu terdiri dari G1 keadaan dengan energi rata-rata E1. Kemudian di dalam kelompok 1 itu ada berapa sistem yang menempati? Ini ada berapa sistem yang menempati? Sistemnya ada berapa? Misalnya di sini ada ditempati oleh satu sistem. Ini ditempati oleh dua sistem. Di sini satu sistem. Berarti di kelompok 1 itu ditempati oleh 1, 2, 3, 4 sistem. Nah, jumlah sistem itu kita simbolkan sebagai N kecil. Jadi N1-nya itu sama dengan 4. Ini permisalan ya. Nah, begitu juga untuk yang kelompok 2. Jadi kelompok 2 itu terdiri dari N2 sistem. Kelompok 3 terdiri dari N3 sistem. Sampai dengan kelompok M itu ada N3 sistem. NM sistem. Atau kalau misalnya kita mau buat tabelnya, ini kelompok ya. Misalnya kelompok 1. Kelompok 1 itu keadaan energinya atau tingkat energinya ada sejumlah G1. Kemudian energi rata-ratanya ada E1. Kemudian jumlah sistemnya, jumlah keadaannya, jumlah sistemnya itu ada N1. Kelompok 2 jumlah keadaan energinya ada berapa? Ada G2. Energi rata-ratanya E2. Jumlah sistemnya ada berapa? Ada N2. Sampai dengan kelompok ke M, jumlah keadaannya ada Gm, energinya ada Em, dan jumlah sistemnya ada Nm. Jelas ya? G S itu adalah jumlah keadaan atau tingkat energi. Kemudian kalau Ns itu adalah jumlah sistem. Sampai di sini jelas ya. Kita masuk ke bab statistik Maxwell-Boltzmann. Tujuan kita mau mencari tahu ada berapa cara penyusunan N sistem ke dalam tingkat energi atau keadaan-keadaan yang ada. Secara tidak langsung ini misalnya gini. Kalau kita kuliah, kita sudah kangen dengan kuliah offline gitu ya. Kita ngampus, kita masuk ke ruangan, misalnya kita mau kuliah gitu. Misalnya ya, kalau di ruang kelas itu kan terdiri dari banyak sekali kursi. Misalnya kalian itu satu kelas itu terdiri dari 20 orang. Sedangkan kursi yang tersedia di ruangan atau di kelas itu kan ada banyak. Nggak cuma 20 kan? Jadi ini gambarannya itu seperti apa? Gambarannya begini. Gambarannya kita mau kuliah. Nah, ketika kuliah misalnya meja dosennya ya, itu kan banyak sekali kursi. Biasanya isinya 36-an gitu ya. Misalnya ini ada berapa kursi ya? Kalian jumlah orangnya misalnya 20 orang. Sedangkan kursinya itu ada 25. Di sini ada 25 mahasiswa. Di sini ada 20 mahasiswa. Di sini ada 25 kursi. Anggap saja masing-masing kursi ini kita sebut sebagai tingkat keadaan. Ini yang disebut sebagai sistem. Ya. Ada ini sistem. Nah, ini adalah keadaan energi. Misalnya, kalau misalnya kursi ini tingkat energinya adalah 0, kursi ini tingkat energinya 1, 2, 3, 4. Ini kita anggap barisan pertama itu dianggap sebagai kelompok pertama. Kemudian di sini kan dia 5, 6, 7, 8, 9. Ini kita anggap sebagai
kelompok kedua. Dan seterusnya 7, 8, 9, 10 ya. Dan ini ya. Ini kelompok 3 sampai ini kelompok 4, ini kelompok 5. Nah, ini kita punya 20 mahasiswa, sedangkan kursinya atau keadaan energinya itu ada 25. Kira-kira ada berapa cara konfigurasi yang mungkin yang bisa terjadi 20 mahasiswa ini menempati kursi ini? Kira-kira ada berapa cara sih? Paham nggak maksud saya? Jadi kita punya 20 mahasiswa, kursinya ada 25. Kira-kira ada berapa cara untuk menyusun mahasiswa ini ke dalam 25 kursi? Pasti ada banyak sekali kan? Dan konfigurasi yang paling maksimum atau yang paling muncul itu pasti kursi yang paling depan itu yang kosong. Kalau kuliah kan biasanya gitu ya. Yang padat itu biasanya ada di tengah-tengah. Biasanya yang depan itu kosong. Tapi kemungkinan besar karena kalian kuliahnya itu kangen ya udah lama nggak offline. Kalau misalnya besok kuliah, insya Allah kalian pasti menempatinya kursi yang depan-depan gitu ya. Pasti kan ada banyak cara. Misalnya cara yang pertama ya. Misalnya pada hari yang pertama kalian kan pasti yang keisi itu kursinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini kan baru satu cara. Pas pertemuan pertama konfigurasinya seperti ini. Kemudian pas pertemuan kedua konfigurasinya begini. Pas pertemuan ketiga konfigurasinya begini. Nah, sampai 16 kali pertemuan itu kan pasti konfigurasinya beda-beda. Mungkin pas 16 kali pertemuan itu yang di depan itu kosong sama sekali misalnya. Nah, semuanya pada di belakang karena udah pusing dengan statistik misalnya begitu ya. Jadi tujuan kita kalau misalnya kita punya sistem klasik, ada berapa cara, kita mau nyari tahu caranya itu ada berapa. Ada 100 cara kah, ada 200 cara kah gitu kan ya. Nah, ya. Jadi ada berapa cara, ada berapa jumlah cara, ini yang mau kita pelajari ya. Tuh ya. Jadi ini yang akan kita pelajari. Nah, setelah kita bagi menjadi beberapa kelompok, jadi jelas ya. Nah, jadi kelompok 1 sampai dengan M, ya, jumlah keadaannya itu ada G1 sampai dengan GM, energinya E1 sampai dengan M, jumlah sistemnya E1 sampai dengan NM. Kalau misalnya ini kelompok 1, contoh ya, misalnya kita pakai konfigurasi yang ini. Nah, itu ya. Di kelompok 1 itu kira-kira, ini kan kelompok 1 ya, jumlah sistemnya ada berapa? Yang nempati kursinya ada 2, N1-nya ada 2. G1-nya ada berapa? Jumlah keadaannya kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kursi, ada 5 tingkat energi, tapi yang diduduki, yang ditempatin itu cuma 2. Energi rata-ratanya berapa? Energi rata-ratanya di sini yang ditempatin itu kan 1 sama 3. Energi rata-ratanya itu kan berarti S1-nya itu 1 ditambah 3 dibagi 2 berarti 2. Contohnya ya. Kemudian ini misalnya di kelompok yang keempat. Kelompok yang keempat jumlah sistemnya ada berapa? Ada 5 karena diduduki oleh 5 mahasiswa. G4-nya ada berapa keadaan? Ada 5. Rata-ratanya ada berapa? Nanti tinggal dihitung saja. Ya di sini ada E4. Jelas ya? Nah, untuk mencari tahu cara ada berapa jumlah cara penyusunan, kita sudah membagi menjadi beberapa kelompok-kelompok. Kemudian kalau semisal kita jumlahkan, ini ya, S1 ditambah N2 sampai dengan N. Maaf. Jadi kalau misalnya kita tambahkan ya, N1 sampai dengan N2, ditambahkan N2 sampai dengan NM, kita sebut sebagai N2. Jadi ini sigma S dari 1 sampai dengan M, NS itu sama dengan jumlah sistem. Kita simbolkan sebagai N besar. Kemudian di sini
kita punya energi total. Saya tuliskan di sini. Jadi jumlah sistem itu kita simbolkan sebagai N yang sama dengan sigma S dari 1 sampai dengan M NS. Kemudian jumlah energi energinya itu kan berarti ini ada satu orang energinya, sistemnya ada satu, energinya jumlahnya ada satu, kemudian ini orangnya ada satu, energinya ada 3. Jumlah energinya pun sama dengan sigma S dari 1 sampai dengan M S NS. Nah, ini kalau kita sudah kelompok-kelompokan, kemudian kita sudah menyepakati beberapa simbol ya. Ada jumlah keadaan sebagai D, energi, kemudian sistem sebagai N. Kemudian jumlah sistem itu N besar, jumlah energi itu ada. Nah, sekarang ada aturannya enggak? Ada aturan untuk memasukkan ya, aturan menyusun sistem ke dalam keadaan yang ada. Ternyata khusus untuk statistik Maxwell-Boltzmann itu aturannya bebas. Maksudnya bebas itu gimana? Jadi satu tingkat energi itu boleh diisi oleh satu sistem, dua sistem, atau 3 sistem, atau bahkan semua sistem, atau bahkan lagi satu tingkat energi itu boleh kosong sama sekali. Artinya begitu, kita punya, kalau misalnya analoginya dengan kelas gitu ya, jadi kita punya 25 kursi dan 20 orang mahasiswa. Aturannya untuk menyusun 20 mahasiswa ke 25 kursi itu bagaimana? Ternyata untuk statistik Maxwell-Boltzmann itu bebas. Jadi satu kursi itu boleh diduduki oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau bahkan 20 orang itu menduduki satu kursi sekaligus, itu nggak masalah. Berarti kan nambah, ada banyak sekali ya. Berarti satu konfigurasi itu bisa begini. Misalnya ini 25 orang. Dari 25 orang ini kan tadi ada 1 orang ya. Dia menduduki satu kursi yang sama di sini. Boleh saja. Ini misalnya di sini kursinya itu kosong, tapi dia menduduki yang di sini. Itu boleh. Atau misalnya di sini ada orang ya, kemudian dia duduk di sini. Boleh. Jadi untuk statistik Maxwell-Boltzmann itu urutannya bebas. Jadi satu kursi boleh diduduki oleh 20 mahasiswa, atau misalnya 3 mahasiswa, 5 mahasiswa, atau berapapun mahasiswa, itu boleh. Ya. Ini sedikit tentang statistik Maxwell-Boltzmann ya. Nanti kita lanjut video part 2-nya.